Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji milik Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yang hakikatnya sekecil apapun ketaatan yang kita kerjakan, maka itu akan pasti kita dapatkan hasilnya pada kehidupan akhirat. Hari ini mungkin kita menganggap remeh zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun zikir-zikir yang lainnya. Maka sesungguhnya ini amalan sepele mungkin, tapi itu mendatangkan ganjaran pahala yang sangat besar. Ketahuilah bahwasanya saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzah, mereka hanya mampu mengandalkan amal ibadah yang pernah mereka bangun pada kehidupan dunia ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mereka sangat-sangat berhasrat untuk memperbaiki apa yang sudah pernah mereka lakukan dari ketaatan. Dan walillahil hamd, segala puji milik Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki ketaatan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan tentunya juga hubungan kita dengan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mungkin ulun akan ambil waktu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sedikit materi, kemudian kita akan berdialog dari apa yang mungkin disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan. Dan kalau seandainya tidak ada pertanyaan, ulun akan lanjutkan apa yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan gambaran tentang pintu-pintu sorga. Dan ini hadis sangat masyhur. Inna fil jannati thamaniyatil abwab. Kata Nabi, sesungguhnya di sorga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu sorga yang disiapkan oleh Allah. Faminha babus shalah wa babu ar-rayyan wa bab as-sadaqah wa babul jihad wa babul dzikir wa bab birru walidain wal kadhibin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wa babul aiman. Kata Nabi, 8 pintu sorga tersebut adalah diantaranya ada yang namanya babus shalah, pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak mengerjakan ibadah sholat. Atau ada orang yang mungkin mengerjakan ibadah sholat dan sholatnya langsung diterima oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tatahhara summa shalla rak'ataini muqbilan ala wajhillah wa la yuhaddits ala qalbi wajabat lahul jannah. Siapapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bersuci, dia berwudu dengan wudu yang baik, kemudian dia salat 2 rakaat muqbilan ala wajhillah, ketika dia salat dia benar-benar menghadap kepada Allah, wala yuhaddits ala qalbi, dan tidak ada pembicaraan dalam hatinya ketika dia salat, dia fokus, dia punya konsen dari takbir sampai salam, kemudian salat dia diterima, maka sungguh, kata Nabi, 2 rakaat yang dia kerjakan tadi, yang itu diterima oleh Allah, wajabat lahul jannah, menjadikan dia telah wajib berada di dalam sorga Allah. Di sorga ada yang namanya babus shalah, pintu yang diperuntukkan untuk orang yang banyak mengerjakan sholat,
atau ada orang yang mengerjakan sholat dan sholatnya diterima. Di sorga ada pintu yang namanya Babur Rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Ada orang-orang yang menyelesaikan Ramadan, ada orang-orang yang juga tentunya menambah dengan puasa-puasa sunnah. Dan pintu Ar-Rayyan tidak akan pernah ditutup oleh Allah sampai orang-orang yang pernah berpuasa, yang puasanya diterima oleh Allah, masuk melalui pintu tersebut. Di sorga ada pintu yang dinamakan dengan Bab Al-Jihad, pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad. Siapa mereka? Orang-orang yang memperjuangkan agama Islam, orang-orang yang menyebarkan dakwah, para mubalik, para ulama-ulama kita, atau orang-orang yang membantu dakwah tersebut. Maka mereka bisa masuk melalui pintu Babul Jihad. Di sorga ada pintu Babul Shadaqah, pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak sedekahnya. Tidak hanya zakat yang dia keluarkan, sedekah-sedekah sunnah pun dia lakukan. Ada orang yang mungkin konsisten dengan sedekah, setiap Jumat dia sedekah, setiap Jumat dia bersedekah. Orang-orang yang seperti ini, mereka punya peluang besar untuk berada dalam surga Allah dengan rahmat Allah melalui pintu Babus Sadaqah. Nah, di surga ada pintu Babul Zikir, pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak berzikir. Dan masuk di dalamnya adalah orang-orang yang hadir pada majelis-majelis ilmu. Ada orang yang konsisten hadir pada majelis ta'lim, mungkin setiap pekan dia hadir 2-3 kali atau mungkin 1-2 kali, dan dia konsisten hadirnya dia pada majelis ta'lim. Orang-orang ini bisa masuk ke dalam sorga dengan rahmat Allah melalui pintu Babul Zikir. Di sorga ada pintu Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan ini sudah kita bicarakan beberapa kesempatan yang lalu. Siapapun dari kita yang dia mendapatkan keridhaan dari orang tuanya sudah sampai mengatakan saya ridho nak, dan dia mendapatkan keridhaan tersebut, maka ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Dia bisa masuk surga melalui pintu Birrul Walidain. Di surga ada pintu yang diistilahkan dengan istilah Bab Al-Ghadibin Al-Ghaidha Wal-Afina 'Anin Nas, pintu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ketika mereka difitnah pada kehidupan dunia, dighibah, dihancurkan kehormatannya, dicerca, dia melapangkan, dia memaafkan kesalahan orang lain. Pintu ini kata para ulama juga diperuntukkan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan manusia, hablum minan nasnya luar biasa. Ada orang yang mungkin mohon maaf ibadahnya sangat standar, dia hanya menjalankan kewajiban sholat, kewajiban Ramadan. Boleh jadi dia bukan orang ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli sedekah, tapi hubungan dia dengan manusia itu sangat-sangat baik. Dia mencoba terus untuk membahagiakan orang lain dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia. Dan kita tahu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Muslim, pada riwayat juga Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, menjelaskan bahwasanya di antara puncak dari pahala yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membahagiakan orang lain, sururun tudkhilu ala qalbil muslim, di antaranya adalah khairu min a'takifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik kata Rasulullah daripada engkau harus pergi ke Madinah kemudian engkau i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Kalau ada orang yang membahagiakan orang lain dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, orang lain itu berbahagia dengan perbuatan dia, ini pahala lebih baik daripada engkau i'tikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Boleh jadi mungkin kalimat yang kita sampaikan kepada orang tersebut itu kalimat yang menurut kita kalimat biasa, tapi dia merasa terhibur, dia merasa lebih bersemangat. Ada orang yang dalam keadaan down, dalam keadaan mentalnya jatuh misalnya, kemudian dia hibur dengan ucapan-ucapan yang baik. Kada apa-apa, insya Allah berlalu aja. Ini ucapan biasa, tapi sururun tudkhilu ala qalbi muslim, tapi ucapan tersebut menjadikan orang tersebut sangat bersemangat. Dia lebih bersemangat ketika mendengar kalimat tersebut. Ini pahala lebih baik daripada dia i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh.
kalimat sederhana yang kita ucapkan kepada orang yang mungkin dalam keadaan bersedih, menjadikan dia merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang. Ini pahala, kata Nabi, khairu min atakifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik daripada engkau pergi ke Madinah i'tikaf sebulan full. Makanya para ulama, hadis ini mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat baik yang kita sampaikan kepada saudara kita itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala besar. Kalimat sederhana mungkin. Ada orang yang sakit kemudian kita sampaikan, insya Allah sembuh. Kata Bapak, insya Allah cepat saja berlalu, insya Allah. Ini kalimat biasa, tapi dia terhibur dengan kalimat tadi. Dia merasa nyaman dengan kalimat tersebut. Ketahuilah ini pahala khairu min atakifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik daripada engkau pergi ke Madinah i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Sururun tudkhilu ala qalbil muslim, menjadikan orang lain itu berbahagia. Atau ada orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Dia bisa masuk melalui pintu kadzibinal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia tidak persulit urusan orang lain. Kalau berurusan lawan sidin nyaman aja. Karena mohon maaf, ada model sebahagian orang berurusan non orang tadi ngalih benar, dibikin sulit oleh orang ini. Seorang muslim yang baik, dia permudah urusan orang lain kepada dia. Datang kepada orang ini, dia punya urusan, kemudian dia permudah. Dan dia punya karakter dan sifat yang seperti ini, dia punya peluang berada dalam sorga melalui pintu kadzibinal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli saum, dia bukan ahli berpuasa, dia bukan ahli sedekah. Tapi kalau orang punya urusan dengan dia, dia mudahkan, dinyamanakan aja. Dan ada orang yang kalau berurusan dengan dia dipersulit, mencari tanda tangan aja ngalih benar, harus jam sekian, harus ini dan ini misalnya. Benar, memang prosedur memang diterapkan, tapi jangan persulit. Hubungan kita dengan manusia kalau bisa kita permudah. Kita permudah. Karena ketahuilah, ketika kita biasa mempermudah urusan orang lain dengan kita, maka yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan. Kalau ada orang yang punya sikap, dia punya sifat senantiasa mempermudah urusan orang lain, maka dia mudah untuk berada dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sorga juga, kata Rasul, ada pintu yang dikenal dengan istilah babul aiman. Pintu orang-orang yang punya tawakal kepada Allah itu sangat-sangat sempurna. Semua urusan dia serahkan kepada Allah. Dia tidak pernah bergantung dengan seorang manusia manapun. Benar, memang kita perlu dengan seorang manusia, tapi harapan dan sikap tawakal kita itu harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan dia serahkan kepada Allah. Ketika dia sudah berusaha dengan usaha maksimal, selesai, maka semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang punya sikap seperti ini dan dia punya sifat bahwasanya dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sangat-sangat baik, dia bisa masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, melalui pintu babul aiman. Dan ini diantara 8 pintu surga yang siapapun yang ditetapkan oleh Allah ketika dia berada dalam surga, maka dia bisa masuk melalui pintu-pintu tersebut dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin hanya sekedar mukaddimah. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dalam permasalahan ini, atau mungkin permasalahan yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Apa syarat yang harus kita perhatikan di dalam melakukan tarkib dan apa kita boleh melakukan tarkib ini? Terima kasih. Syarat apa Pak? Tarkib. Taklid maksudnya? Tarkib. Madhab. Mencampur. Ya. Mencampur mazhab, pendapat maksudnya?
Kenapa? Itu kan tersentuh laki ke perempuan tidak dibatalkan, tidak batal. Sementara kalau kita di sini di misalnya kita di sini tidak akan batal. Jika ada terjadi mix mazhab, Ikhtilaf, ya. Ya. Ada yang lain? Atau saya jawab dulu ini? Baik, pertanyaannya adalah kapan kita menentukan sikap dan seperti apa caranya untuk menyelesaikan satu masalah ketika mungkin terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat seperti apa yang harus kita ambil dalam perbedaan tersebut. Mungkin menerjemahkan seperti ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhtilaf atau ketika terjadi perbedaan pendapat antara para ulama fikih ketika berkaitan dengan satu hukum, maka dilihat apakah khilafnya adalah khilaf yang berkaitan dengan ikhtiyari atau khilaf yang berkaitan dengan ar-rajih. Apakah khilaf itu berkaitan dengan khilaf yang kita boleh memilih, atau khilaf yang berkaitan dengan kita harus memutuskan satu pendapat kemudian menghilangkan atau menggugurkan pendapat yang lain. Kalau khilafnya berkaitan dengan khilaf kita boleh memilih, maka tentunya tidak ada problem, siapapun dia bisa memilih pendapat walaupun terjadi perbedaan tersebut selama berdasarkan dan bersumberkan dengan dalil-dalil dari hadis Rasul. Contoh, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita bacaan zikir sujud misalnya, ada yang subhan rabbil a'la, ada yang subhan rabbil a'la wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maka ini khilaf yang kita boleh memilih. Artinya masing-masing orang mungkin mengambil pilihan yang berbeda dengan orang lain. Atau misalnya bacaan doa iftitah, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang ini wajhatu, ada yang Allah akbar kabira, ada yang alhamdulillah hamdan katsiran, dan seterusnya. Maka ini khilaf kita boleh memilih. Artinya masing-masing orang punya pendapat, dan ketika dia berbeda dengan pendapat orang lain, selama perbedaan tersebut ada dalil, maka itu harus diterima. Karena sesungguhnya Nabi SAW ketika mengajarkan ibadah sholat senantiasa terus menggunakan standar ganda. Jarang sekali Nabi melakukan satu amalan kemudian dikhususkan, khususnya ketika bicara sholat. Ketika kita takbir, ketika kita baca doa iftitah, ketika kita baca al-fatihah, ada yang bismillah dengan dia keraskan, ada yang tidak. Ini khilaf yang kita ikhtiyari, kita boleh memilih. Dan di sini tentunya tidak ada problem. Dia bisa ambil pendapat ini, besoknya mungkin dia berubah dengan pendapat yang lain, silahkan. Kenapa? Karena itu ada contoh dari sabda ataupun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ada khilaf yang mau tidak mau kita harus rojihkan, kita harus ambil satu pendapat kemudian menggugurkan pendapat yang lain. Kapan? Ketika perbedaan tersebut yang satu jelas menggunakan dalil-dalil yang sahih, yang satu tidak menggunakan dalil-dalil yang sahih. Maka di sini kita harus mengambil sikap, mengambil pilihan, kemudian menyatakan bahwasanya pendapat yang lain adalah pendapat yang bukan sahih, bukan pendapat yang benar. Dan di antara hal yang tentunya dicontohkan oleh para ulama ketika bicara sholat adalah, dulu mohon maaf ada orang yang sholat setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia buka tangannya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada dalil, namun ini hadisnya dhaif. Sementara ada dalil hadis Nabi SAW yang menjelaskan faktafi bitaslim, cukuplah kalian dengan salam, cukuplah kalian dengan salam, tidak perlu kalian membuka tangan kanan dan tangan kiri. Maka di sini kita ambil pendapat yang rojih, sementara pendapat yang kedua kita katakan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang ditolak. Jadi kalau khilafnya adalah berkaitan dengan sama-sama menggunakan dalil, maka kita boleh memilih. Tapi ketika khilafnya yang satu menggunakan dalil, yang satu tidak menggunakan dalil, atau mungkin menggunakan dalil tapi bukan pada standar hadis yang sahih, maka kita tinggalkan pendapat yang tidak menggunakan dalil sahih tersebut. Nah, dalam perjalanan ketika kita menentukan dan menetapkan sikap kita pada saat terjadi perbedaan di kelompok yang pertama,
yang sama-sama menggunakan dalil, maka di sini memang ada kriteria yang diajarkan oleh para ulama usul fiqh. Di antaranya adalah ketika terjadi perbedaan sama-sama menggunakan dalil, maka yang lebih baik adalah mengambil dalil yang lebih sahih dengan tidak menyalahkan pendapat orang lain. Contoh, ada orang yang bangun dari sujud, dia duduk istirahat dulu baru dia berdiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada orang yang bangun dari sujud dia langsung berdiri. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dua pendapat ini boleh, dua pendapat ini benar. Kenapa? Ada hadis Rasul pada praktek Nabi. Kita benar harus memilih dari dua pendapat tersebut. Maka pilihan kita adalah mengambil dulu dalil yang lebih sahih, yaitu duduk dulu baru kita berdiri, dengan tidak menyalahkan orang yang langsung berdiri, karena mereka pun juga punya dalil. Kalau didapatkan pada satu kasus sama-sama pada standar dalil-dalil yang sahih, sama-sama punya kualitas hadis yang sahih, maka baru kita mengambil pilihan yang termudah menurut kita, dan mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Kalau sama-sama menggunakan dalil, sama-sama menggunakan hadis yang sahih, maka ketika itu pilihan sikap adalah mengambil pilihan yang termudah dengan tidak menyalahkan pendapat orang lain, dan mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Kenapa kaidah ini diambil? Karena Nabi SAW disebutkan idza usnida bainal amrayni akhadha bi aisirihima. Adalah Nabi SAW ketika dihadapkan dengan dua pilihan, Nabi senantiasa mengambil pilihan yang termudah. Nabi senantiasa mengambil pilihan yang termudah. Contoh, ketika kita akan sujud, apakah kita mendahulukan tangan atau mendahulukan kedua lutut kita? Kedua dalil ini tidak bisa dikatakan ini lebih sahih. Kenapa? Karena kedua-duanya keluar pada riwayat Imam Abi Daud, baik yang mendahulukan lutut ataupun yang mendahulukan tangan. Kedua-duanya riwayat Imam Abi Daud, dan tidak bisa kita katakan ini lebih sahih. Maka pilihan sikapnya adalah kita ambil mana yang termudah menurut kita. Kalau menurut kita lebih mudah untuk menurunkan lutut dulu baru tangan, maka itu pilihan kita. Tapi ada orang yang lebih nyaman untuk mendahulukan tangan dulu baru dia mendahulukan lutut, dan itu pilihan dia. Jadi intinya adalah kalau khilafnya, perbedaannya terjadi berkaitan dengan sama-sama menggunakan dalil, maka silahkan memilih. Namun dari cara memilihnya adalah ambil dulu yang lebih sahih dengan tidak menyalahkan pendapat orang lain. Kalau sama-sama sahih, maka ambil pilihan yang termudah menurut kita, dan mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Tapi kalau khilafnya adalah yang satu menggunakan hadis sahih, yang satu tidak menggunakan hadis sahih, maka jelas kita harus mengambil pendapat yang lebih sahih, kemudian meninggalkan pendapat yang tidak menggunakan dalil tersebut. Jadi ini cara bagaimana kita mengambil satu pendapat ketika mungkin terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya, silakan, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait seseorang yang telah mendaftar haji dan pada Allah dia meninggal, dan dia sebenarnya harusnya sudah berhaji gitu ya, tapi karena meninggal, kemudian ada orang menawarkan ke keluarganya untuk menghajikan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu dan nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi katanya bahwa dengan menghajikan juga sudah bisa, artinya yang meninggal tadi sudah bisa disebut juga dengan haji. Nah, apakah ini dibenarkan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singgung sembarang, Ustaz. Saya saja, Ustaz. Sedikit saya ingin bercerita bahwa kami sering melakukan perjalanan luar daerah. Kami bisa melakukan perjalanan itu kadang-kadang menunggu di suatu terminal atau antar stasiun, atau bisa juga di bandara, Ustaz. Nah, terkait dengan satu saya katakan misalnya
saya sebenarnya terjadi di situ sendirian Ustaz. Nah, tentu saya tidak bisa menitipkan diri saya itu dengan orang lain, kan saya kurang percaya diri Ustaz di kewenangan masing-masing bagi saya. Sehingga solusinya saya bawa ke kamar kecil di Ustaz. Nah, itu secara hukum bagaimana Ustaz? Padahal ini itu sering sekali saya jadikan sebagai apa namanya ya, kawan saya di saat saya sendirian itu dan baca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu Ustaz. Atau mungkin lebih tepatnya begini Ustaz, karena saya memiliki kesempatan ataupun juga materi begitu tentang perjalanan umroh ke Makkah atau ke Madinah gitu Ustaz. Kita kan tentu dibekali dari Indonesia itu dengan buku panduan, terutama bacaan-bacaan yang wajib kita hafalkan di tempat-tempat tertentu gitu Ustaz. Nah, sama dengan kasus yang tadi saya utarakan sebelumnya, bahwa kadang-kadang kita itu di saat melakukan apa namanya itu tuntunan kita terus katakan misalnya kita mau tawaf atau kita berusaha begitu, tentu kita juga kadang-kadang terpisah dengan rombongan gitu Ustaz. Nah, di saat seperti itu Ustaz, kita juga pasti ingin datang gitu. Jadi kita tadi tentu kita juga masih tidak yakin mau berjalan dengan siapa karena tidak ada teman yang kita kenal, sehingga terpaksa kita bawa ke dalam kamar kecil gitu. Dan yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana hukumnya terkait dengan ini ataupun juga buku-buku tuntunan yang terkait dengan masalah apa namanya yang isi di panduan kita, karena sudah harus dipaparkan dan ibadah umroh. Demikian Ustaz, terima kasih atas pertanyaan. Tentunya kita berdoa kepada Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita jawab dulu. Pertanyaan pertama berkaitan dengan seorang yang melaksanakan ibadah haji dan qadarullah kemudian orang tersebut diwafatkan oleh Allah ketika akan melaksanakan ibadah haji, apakah boleh orang tersebut dibadal hajinya atau digantikan hajinya dengan orang lain yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia? Pertama adalah ulama bersepakat pada satu poin, bahwasanya ketika yang membadalkan, ketika yang menggantikan haji tersebut adalah anaknya, maka seluruh ulama sepakat hukumnya boleh. Ketika yang membadalkan adalah anaknya. Sebagaimana seorang yang datang kepada Nabi SAW kemudian dia berkata, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Afa ahajju anha ya Rasul. Kalau saya ingin melaksanakan ibadah haji untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia, apakah boleh ya Rasulullah? Kata Nabi, hajikan, maka dia dapat pahala. Kemudian Nabi SAW setelah bersabda dengan kalimat tersebut, Rasulullah panggil orang tadi. Kata Nabi, engkau berhaji dulu. Engkau berhaji dulu, baru engkau hajikan orang tua engkau di tahun berikutnya, kata Nabi. Ini syarat yang diajukan Nabi SAW. Seorang anak itu bisa menghajikan orang tuanya kapan? Kalau dia sudah berhaji. Kalau dia sudah berhaji, baru kemudian dia bisa menghajikan orang tuanya. Dan ini syarat mutlak yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, orang tuaku dalam keadaan falij, dalam keadaan lumpuh total ya Rasulullah. Dia masih hidup tapi lumpuh total, dan tidak ada peluang orang tersebut untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji. Dia lumpuh total ya Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, apakah aku boleh menghajikan orang tuaku ini
yang dia sakit, yang dia lumpuh total, yang perhitungan seorang manusia, dia adalah orang yang tidak mampu lagi untuk sembuh, sakitnya permanen. Diponis oleh tabib, ini sakitnya permanen. Orang ini berkata kepada Rasul, apakah boleh saya menghajikan? Kata Nabi, engkau bisa menghajikan, tapi kembali Rasul memberikan persyaratan, engkau sudah berhaji dulu. Engkau sudah berhaji dulu. Dua dalil ini dijadikan acuan pendapat para ulama bahwasanya orang yang menghajikan adalah anak dari orang tua tersebut. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah dia adalah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Sekarang bagaimana kalau seandainya ia menghajikan bukan anaknya? Apakah ini hukumnya diperbolehkan? Kita tahu ini khilaf dari dulu. Dari dulu ulama terus terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan dengan dalil adanya seorang Syibrimah yang ketika itu dihajikan oleh saudaranya. Ketika dia tahu, dia berkata, Allahumma haji an Syibrimah, Allahumma haji an haji Syibrimah. Ya Allah, ini haji untuk si Syibrimah, ini haji untuk Syibrimah. Rasulullah tanya, man huwa Syibrimah? Siapa itu Syibrimah? Kata Rasul. Kata dia, saudaraku ya Rasulullah. Saudaraku ya Rasulullah. Ketika itu Nabi mendiamkan. Nah, dalil ini dijadikan dalil pendapat sebagian orang yang menyatakan boleh menghajikan orang lain, saudaranya. Namun sekali lagi ini pun dengan syarat, dengan catatan orang tersebut sudah melaksanakan ibadah haji. Dalil dari Syibrimah inilah yang menjadikan peluang dari pendapat yang menyebutkan ada orang yang menghajikan orang lain. Namun catatan keras yang disampaikan oleh para ulama adalah tidak boleh dia bermain bisnis pada saat dia menghajikan. Perhitungannya mutlak hanya perjalanan dia, tidak mengambil upah. Mohon maaf, yang terjadi hari ini, yang tidak terjadi adalah mayoritas orang ketika menghajikan orang lain, dia jadikan bisnis. Ini orang bertawaran, lawan si anu berapa aja, lawan si anu berapa. Ini di luar dari syariat yang ditetapkan. Tidak boleh dia menetapkan kemudian dia mengambil keuntungan. Kalau dia, karena ini untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain. Para ulama yang membuka peluang untuk menghajikan orang lain itu menekankan tidak ada bisnis sama sekali. Faktanya adalah ada orang-orang yang bermain pada saat dia menghajikan orang lain. Kemudian juga adalah ada sebahagian orang, bayangkan ada orang melaksanakan ibadah haji, dia membadal haji dengan 5 orang, dan ini mustahil. 5 orang dia niatkan, padahal satu kesempatan wukuf itu hanya untuk 1 orang. Ada orang-orang yang seperti ini, dan jelas ini ditolak. Sehingga pendapat yang paling aman, mohon maaf, adalah hanya dari anak untuk orang tua. Kenapa? Dari anak mustahil dia berbisnis untuk orang tuanya, dan ini lebih menjaga keikhlasan. Meskipun sekali lagi sebahagian ulama memperbolehkan, namun dengan catatan ini harus orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti hukum ini, orang-orang yang tidak mempermainkan hukum ini yang mereka terjebak kepada perkara-perkara duniawi. Karena ini resikonya besar. Mohon maaf, dalam artian mudah sekali orang ini bermain pada perkara-perkara duniawi. Makanya jarul tadi ada orang yang menghajikan itu sekali kesempatan 5 orang dia hajikan. Kayak apa 5 orang menghajikan? Dia hajikan dengan 5 orang. Dan ini permainan. Pendapat yang paling aman benar adalah dari anak untuk orang tua. Paling tidak beliau yang sudah diwafatkan oleh Allah, beliau sudah dapat pahala haji dengan niat beliau. Paling tidak sudah dapat pahala haji dengan niatnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita dalam perjalanan, kemudian mungkin handphone atau buku yang ada bacaan Quran dan yang lainnya, apakah boleh dimasukkan ke dalam toilet, ke dalam kamar mandi? Kalau handphone, jelas ini diperbolehkan, tidak dipermasalahkan. Karena kalau itu dilarang, semua kita akan dilarang masuk ke dalam toilet. Kenapa? Kita punya hafalan. Kita ini punya hafalan Al-Fatihah, kita punya hafalan Al-Ikhlas, kita punya hafalan Ayat Kursi. Kalau handphone itu dilarang masuk ke dalam handphone dengan alasan itu ada bacaan Qur'annya, seberatan kita ini kada kau kami. Semua kita tidak bisa ke toilet. Kenapa? Kita punya hafalan. Nah, yang digaris bawahi oleh para ulama ketika handphone tersebut tulisannya dimunculkan, ini yang tidak diperbolehkan. Tulisan Qur'annya, bacaan Qur'annya itu dimunculkan, terlihat, ini yang terlarang. Tapi kalau tidak terlihat, dia matikan misalnya, tidak terlihat,
maka jelas ini diperbolehkan sebagaimana kita masuk ke dalam toilet yang kita masing-masing punya hafalan. Masing-masing kita punya hafalan. Adapun buku yang di dalamnya ada mungkin bacaan-bacaan Quran atau doa-doa yang ada lafaz jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka dia titipkan saja. Tidak ideal dia masukkan juga ke dalam kamar mandi. Ya mungkin sebelum masuk ke dalam toilet dia taruh di atas dulu misalnya. Belum kira kalau buku kadang-kadang mau ambil kira-kira. Tapi kalau handphone jelas. Karena kalau kita umroh pun di Mekah itu ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Nah, yang mengambil itu Abu Jahal. Jadi kalau handphone ya sudah, dia masukkan tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Dengan catatan dia tidak tampilkan tulisan tersebut, tidak tampilkan bacaan tersebut. Jadi itu mungkin berkaitan dengan alat elektronik yang kita miliki. Sementara kalau buku ya bisa kita taruh misalnya sebelum masuk kamar mandi, kemudian kita masuk untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan. Wallahu a'lam. Itu mungkin pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika orang tua sudah sangat uzur, sementara kita ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid dan orang tua meminta untuk kita sholat di rumah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kalau memang benar orang tua memaksa harus sholat di rumah, maka mau tidak mau kita ikuti keinginan orang tua. Toh kita juga menjalankan sholat berjamaah dan kita juga mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, karena birrul walidain itu luar biasa. Tapi kalau kita punya pilihan sikap yang lain, kita sholat dulu di masjid, kemudian kita pulang ke rumah, kemudian kita berjamaah dengan orang tua kita lagi, kalau itu memungkinkan maka pilihan ini yang lebih baik. Karena 2 kali mengerjakan sholat itu tidak dipermasalahkan. Kita sholat berjamaah dulu di masjid, kemudian pulang sholat lagi berjamaah di rumah. Kalau kita bisa meminta izin untuk orang tua kita, minta izin dari orang tua untuk sholat dulu di masjid, kemudian sholat di rumah, maka ini lebih baik. Tapi kalau orang tua tetap memaksakan tetap sholat di rumah, makanya sudah dia kerjakan sholat di rumah. Atau dia juga kerjakan sholat berjamaah, dia kerjakan juga perintah Allah dan dia berbakti kepada orang tua. Tapi yang terbaik adalah sholat dulu di masjid, selesai kemudian dia pulang ke rumah. Sebagaimana perbuatan Anas ibnu Malik, perbuatan Mu'adz ibnu Jabal dan sebahagian sahabat ketika mereka selesai mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke rumah. Rasulullah tanya, kenapa engkau tidak berzikir dulu? Kata Anas ibnu Malik, ya Rasulullah, keluargaku belum sholat, mereka menunggu aku. Maka Anas pun pulang kemudian sholat berjamaah dengan istrinya. Begitu juga Mu'adz ibnu Jabal. Dan ini dalil bahwasanya kita boleh berjamaah lagi, namun ketika itu kita dapat pahala sunnah. Kita dapat pahala sunnah. Dan ingat, ketika kita pulang ke rumah, tetap yang jadi imam itu kita, bukan istri kita, karena mentang-mentang ini sunnah jadi sudah aku makmum ya. Ya tidak, dia tetap menjadi imam, Jadi kalau pilihannya seperti itu, maka ini lebih baik. Tapi kalau orang tua tetap memaksakan untuk tetap sholat di rumah, segera ya sudah dia sholat di rumah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, apa tindakan kita jika kita terzolimi dan jika kita selalu mengalah bisa menyebabkan orang tersebut semakin bertambah kezolimannya? Bagaimana kita menyikapinya? Pada saat kita terzolimi, seorang al-mazlum dia punya 3 pilihan sikap. Sikap yang pertama adalah dia bisa minta berdoa kepada Allah agar orang tersebut mendapatkan apa yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai peringatan. Karena al-mazlum, orang yang terzolimi, doanya itu pasti mustajab. Laisa bainahu wa bainallah hijab, kata Nabi, tidak ada batasan antara dia dengan Allah. Dia bisa minta keadilan kepada Allah, ya Allah, fulan melakukan kezaliman, berikan peringatan ya Allah kepada dia. Ya Allah, timpakan musibah kepada dia. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sebagaimana Sa'd ibnu Abi Waqqas ketika itu berdoa kepada Allah, beliau dizolimi pada saat itu. Maka kemudian beliau berdoa meminta keadilan. Setelah beliau berdoa, orang tersebut langsung dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan sikap yang kedua adalah kita tahu dia tentunya menunggu nanti pengadilan Allah. Dia tuntut nanti kezaliman yang sudah dia lakukan. Pilihan yang ketiga, dia mampu bersabar, dan kalau ini mampu dia lakukan, dia punya peluang untuk mudah berada dalam surga Allah. Kalau dia tidak bersabar dengan 3 keadaan ini juga, maka dia bisa mungkin menuntut kezaliman yang dilakukan orang tersebut dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam negara kita.
Kalau dia tidak mampu, ya sudah. Kalau dia tidak mampu untuk bersabar di 3 poin tadi, dia bisa tuntut pada hukum-hukum yang ada di negara kita tentunya ketika orang tersebut melakukan kezaliman kepada orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin yang ulun sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.